Sally dan Anwar dalam podcast Perspektif Hukum Islam. Hari ini kita akan membahas topik menarik tentang sejarah peradilan Arab dari masa pra-Islam hingga era Rasulullah. Sebuah perjalanan sejarah yang akan memberikan kita pemahaman lebih mendalam tentang evolusi hukum dan keadilan di tanah Arab terdahulu. Nah, kita kan punya pembahasan menarik. Mereka membahas tuntas sejarah peradilan Arab sebelum dan sesudah Islam. Wah, kedengaran menarik. Sally, bisa ceritakan sedikit tentang peradilan di masa pra-Islam? Tentu di masa jahiliyah, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh semangat kesukuan. Jadi solidaritas kelompok lebih diutamakan daripada kebenaran. Selain itu, ada jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin. Mereka mengandalkan arbitrasi, dukun atau bahkan balas dendam untuk penyelesaian masalah. Jadi, hukum riba berlaku ya saat itu? Bisa dibilang begitu, tapi ada juga upaya menciptakan keadilan sosial melalui hilaf al-fudlu. Lalu, bagaimana perubahan terjadi saat Rasulullah SAW datang? Nah, ini yang menarik. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau menjadi hakim tertinggi. Keputusan diambil berdasarkan wahyu Allah, menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Proses peradilan jadi lebih sederhana dan efektif. Jadi, perbedaannya sangat signifikan ya? Sebelum Islam, hukum berdasarkan tradisi dan kesukuan seringkali tidak adil. Setelah Islam, hukum berdasarkan wahyu yang adil dan setara. Nah, tepat sekali, Anwar. Nah, dari pembicaraan kita, jelas terlihat bagaimana Islam membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan Arab. Keadilan yang berlandaskan wahyu menggantikan praktek-praktek diskriminatif. Kita podcast sampai sini dulu. Semoga podcast ini memberikan wawasan baru bagi para pendengar setia. Terima kasih sudah mendengarkan perspektif hukum Islam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. 3, 2, 1, pucuk! Go! Pucuk, 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 pucuk! Yeay! Hah? Mau pucuk. Nih. Emang pucuk Nah, selanjutnya kita akan membahas topik menarik juga nih tentang bagaimana sistem peradilan Islam berkembang di masa Khulafaur Rasyidin. Sebuah era penting yang menjadi fondasi bagi hukum Islam hingga kini. Sally, kita punya bahan menarik nih tentang peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Wah, pas banget. Jadi setelah Rasulullah wafat, bagaimana para Khulafaur Rasyidin ini melanjutkan tongkat estafetnya? Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, sistem peradilan masih mirip dengan zaman Rasulullah karena beliau fokus pada stabilitas negara pasca wafatnya Nabi. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab? Nah, di era Umar, wilayah Islam semakin luas. Sally, beliau kemudian memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, mengangkat qadhi atau hakim untuk menangani perkara. Beliau juga terkenal dengan ijtihad yang berliannya. Nah, ijtihad seperti apa tuh contohnya? Misalnya nih, tentang talak 3 yang diucapkan sekaligus dianggap sebagai talak yang tidak bisa dirujuk kembali. Ini dilakukan Umar untuk melindungi kaum wanita. Wah, visioner sekali ya. Kalau di masa Utsman bin Affan, Utsman fokus pada perluasan wilayah dan menegaskan kepada para qadhi untuk menjalankan tugas dengan adil. Namun sayangnya ada beberapa kebijakan yang kontroversial yang memicu pemberontakan. seperti apa? Salah satunya adalah nepotisme politik, mengangkat kerabat menjadi pejabat tinggi negara. Pantas saja memicu protes. Terakhir bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib ini mengikuti jejak para khalifah sebelumnya. Beliau menekankan keadilan dan kasih sayang dalam menjalankan hukum. Beliau juga sangat memperhatikan para gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan.
Wah, menarik sekali ya Anwar. Ternyata masing-masing Khulafaur Rasyidin punya cerita kepemimpinan sendiri dan menenangkan keadilan. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa peradilan di masa Khulafaur Rasyidin adalah fondasi penting bagi perkembangan hukum Islam. Mereka berijtihad dan berinovasi untuk menciptakan sistem yang adil dan sesuai zamannya. Semoga episode ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita untuk selalu menjunjung tinggi keadilan. Terima kasih sudah mendengarkan Jejak Keadilan. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah Malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem peradilan Islam berkembang di masa Bani Umayyah. Sebuah dinasti yang memberikan warna tersendiri dalam sejarah Islam. Jadi, kita punya pembahasan. Mereka membahas tentang peradilan Islam di masa Bani Umayyah. Wah, topik yang menarik. Jadi bagaimana sih gambaran peradilan di masa Bani Umayyah itu? Nah, itu dia yang pengen banget aku tahu dari kamu, Sally. Ceritain dong. Oke, siap. Jadi gini, Bani Umayyah itu berkuasa sekitar 91 tahun. Dari tahun 661 sampai 750 Hijriah, hukum peradilan di masa mereka tuh sebenarnya lahir di khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus ada yang beda nggak sama sebelumnya? Ada dong. Di masa Bani Umayyah, lembaga peradilan itu independen, penguasa nggak ikut campur dalam urusan peradilan. Jadi hakim bebas memutuskan perkara seadil-adilnya. Wah, bagus dong kalau gitu. Iya, tapi ada ciri khusus juga. Hakim itu memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya sendiri. Jadi nggak ada hakim yang terpaku sama pendapat tertentu. Oh gitu. Terus bentuk peradilannya kayak gimana? Ada dua institut penting, yaitu wilayah al-Mazhalim dan wilayah al-Hizbah. Wilayah al-Mazhalim itu bertugas mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Wah, berani juga ya. Iya dong, kalau wilayah al-Hizbah itu bertugas mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, seperti masalah takaran dan timbangan di pasar. Oh, semacam pengawas pasar gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, ada juga hakim-hakim yang terkenal di masa Bani Umayyah seperti Al-Qadhi Syuriah, Al-Qadhi As-Sisabi, dan Al-Qadhi Iyas. Mereka terkenal karena apanya ya? Karena cerdas, kewibawaan, dan kemampuan mereka menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat. Wah, Sally, penjelasannya lengkap banget. Jadi bisa kita simpulkan peradilan di masa Bani Umayyah itu punya ciri khas tersendiri dengan hakim yang independen dan berani dalam menegakkan keadilan. Betul sekali Anwar, semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru bagi para pendengar tentang sejarah hukum Islam. Terima kasih sudah mendengarkan Timbangan Hukum. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Citato dibuat dengan ketang asli yang dipotong bergelombang dan rasa sapi panggang yang gurih. Bikin harimu asik terus. Citato, life is never flat. Selanjutnya, di podcast selanjutnya hari ini kita akan membahas topik menarik tentang peradilan Islam di masa Bani Abbasiyah. Sebuah era penting yang penuh dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam. Sally, kita akan membahas peradilan Islam di masa Bani Abbasiyah. Wah, topiknya sangat relevan. Bani Abbasiyah itu dikenal sebagai masa keemasan Islam ya. Betul sekali. Nah, dijelaskan bahwa masa Abbasiyah itu sendiri sistem administrasi peradilan untuk sudah tersusun rapi. Banyak lembaga peradilan yang terbentuk. Seperti apa tuh, Amir?
ada Qadhi Al-Qudat yang bertugas sebagai jaksa agung, lalu ada Al-Hisbah yang mengawasi ketertiban umum, dan ada Al-Mazalim yang menangani penganiayaan oleh penguasa. Wah, lengkap juga. Jadi sistem peradilannya itu modern gitu. Bisa dibilang begitu. Pada masa Abbasiyah sendiri, hakim boleh beristihad dalam memeriksa perkara, tapi mereka juga berpegang pada mazhab yang berlaku di daerah masing-masing. Oh, jadi ada fleksibel sekaligus batasan. Nah, tepat sekali. Disebutkan juga bahwa ada pemisahan antara jenis konflik sosial, lembaga sosial, masyarakat, dan lembaga yurisdiksi. Maksudnya gimana? Nah, misalnya ada lembaga khusus nih yang menangani sengketa, wakaf, dan wasiat. Ada juga lembaga yang mengurusi orang gila, anak yatim, dan orang gendut. Wah, detail banget ya aturannya. Terus apa saja kebijakan yang penting di masa peradilan Bani Abbasiyah? Ada salah satunya adalah pembentukan lembaga Al-Qadhi Al-Qudat yang mirip dengan Mahkamah Agung di zaman sekarang. Lembaga ini bertugas mengangkat hakim-hakim daerah. Jadi semacam badan pengawasan hakim gitu. Ya, betul sekali. Selain itu ada juga wilayah Al-Hisbah yang menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman, serta wilayah Al-Mazalim yang memeriksa kasus penganiayaan oleh penguasa. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa peradilan Islam di masa Bani Abbasiyah itu sangat maju dan terstruktur. Ada banyak lembaga yang dibentuk untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Betul sekali. Semoga episode ini memberikan wawasan baru bagi para pendengar tentang sejarah peradilan Islam. Terima kasih sudah mendengarkan Lembaga Hukum. Dah, sampai jumpa. Jangan remehin mak ya. Mak Erok gaspol sayang. Mak Erok anti loyo cu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sistem peradilan Islam berkembang di Indonesia pada masa kerajaan. Sebuah topik yang sangat penting untuk memahami akar sejarah hukum Islam di Indonesia. Sally, kita punya pembahasan menarik nih, membahas peradilan Islam di Indonesia pada masa kerajaan. Pas banget, kita bisa banyak belajar tentang bagaimana hukum Islam diterapkan di kerajaan-kerajaan Nusantara. Betul sekali, ada 3 periodisasi peradilan Islam di Nusantara sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda. Apa saja itu periodisasinya? Pertama, periode tahkim, di mana masyarakat menunjuk seseorang yang dianggap ahli untuk menyelesaikan masalah. Kedua, periodisasi al-ahli haliwa al-aqadi, di mana tokoh masyarakat terpercaya mengangkat hakim. Ketiga, periode tauliyah, di mana sultan melimpahkan wewenang kepada hakim. Oh, jadi ada perkembangan dari sistem yang sederhana hingga lebih ke struktur. Nah, ya, tepat sekali. Tentang peradilan Islam di beberapa kerajaan seperti Samudra Pasai, Mataram, dan kerajaan di Sulawesi. Bagaimana penerapan hukum Islam di Samudra Pasai? Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Mereka menerapkan hukum Islam yang bermadzhab Syafi'i. Bahkan para ahli hukum Islam dari Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta fatwa. Wah, jadi Samudra Pasai itu jadi pusat studi hukum Islam ya waktu itu. Ya, benar sekali. Pelaksanaan hukum Islam juga berjenjang dari tingkat kampung hingga tingkat mahkamah agung. Lalu bagaimana dengan kerajaan Mataram? Di awal berdirinya, Mataram masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu, tapi Sultan Agung memasukkan hukum Islam dalam peradilan dan mengubah peradilan Prakata menjadi peradilan Sultan Agung. Terus kalau di Sulawesi? Nah, terus
kalau di Sulawesi itu integrasi ajaran Islam dalam pemerintahan kerajaan lebih lancar. Ada parewasyara atau pejabat syariat dan kali atau qadhi yang memimpin peradilan. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa peradilan Islam di Indonesia pada masa kerajaan memiliki peran penting dan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Setiap kerajaan punya ciri khas sendiri dalam menerapkan hukum Islam. Betul sekali. Peradilan Islam bukan hanya menjadi pedoman spiritual, tapi juga menjadi sumber hukum positif yang mengatur kehidupan bermasyarakat.